pagi, Fakta 62 kembali menemani awal hari warga semua Jumat jelang akhir pekan ini bersama saya, Amanda Haj. Dan kita akan langsung ke rangkaian fakta pertama. Lagi-lagi dugaan kekerasan seksual dan pencabulan terjadi oleh pimpinan pondok pesantren terhadap santriwatinya sendiri. Dalam peristiwa berikut, pimpinan sebuah pondok pesantren di Pekalongan, Jawa Tengah ditangkap polisi buntut dugaan pencabulan terhadap puluhan santriwati. Di fakta lainnya, seorang pengedar sabu diburu polisi. Penangkapan berlangsung dramatis karena tersangka sempat melawan dan kabur berlarian di atap-atap rumah. Sementara itu, satu keluarga jadi korban jambret saat mengendarai sepeda motor. Akibatnya, bapak, ibu, dan anaknya terpelanting usai tasnya dirampas. Sang ayah sempat tidak bergerak, sang anak sempat berteriak histeris ketakutan, kesakitan, sekaligus meminta pertolongan. Sementara itu, maling perempuan spesialis menyelinap ke dalam rumah dan menggasak barang-barang berharga di dalamnya ditangkap. Termasuk nekat, pelaku ini sudah berkali-kali lakukan aksi pencurian seperti ini. Bahkan juga merupakan residivis yang bolak-balik keluar masuk penjara atas kasus yang sama. Di fakta lainnya, FOMO perpocongan mulai merambah Probolinggo. Kemunculannya di jalanan malam di area makam, namun kali ini berbeda. Disebut menangkapannya kali ini tengah membawa senjata tajam. Masih tentang perhantuan, warga 62 kalau dulu cerita hantu ini menjadi urban legend untuk mengontrol perilaku sosial masyarakat. Namun kini seiring perkembangan media sosial, konten horor ini jadi hiburan digital. Nah, jadi salah satu juga jalan untuk viral sekaligus berpotensi dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu. Sementara itu, berbagai tragedi terjadi dalam pelaksanaan penyembelihan ternak kurban. Mulai warga tewas terinjak dan tenggelam, hingga rebutan daging pembagian. Semuanya akan kami hadirkan faktanya, sesaat lagi tetaplah di MDTV. Kembali bersama Fakta 62, seorang pria meregang nyawa setelah menghadang sapi yang mengamuk. Korban tertarik hingga menabrak dan terinjak sapi yang terikat di pinggir jalan. Drama sekaligus tragedi saat proses penyembelihan hewan kurban terjadi. Musibah hingga kelalaian tinggalkan kesedihan sekaligus kekacauan mulai di jalan hingga wilayah permukiman. Masih tentang kejadian di Idul Adha, ratusan warga di Kabupaten Ciamis rela mengantri berjam-jam demi mendapatkan daging kurban di Masjid Agung Ciamis. Akibat berdesakan dan saling dorong, keributan pun tak terhindarkan. Di berbagai daerah, penyembelihan kurban masih berlangsung. Terdapat pula sejumlah tradisi di baliknya, di antaranya kurban kerbau di Kudus. Kurus kering kebingungan di hutan yang jadi lahan tambang batubara, nestapa orang hutan di rimba rumahnya sendiri, akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Fakta 62. Masih bersama Fakta 62, potret memilukan satwa di habitat alamnya kembali jadi sorotan setelah sebuah video kembali viral. Terekam induk dan bayi orangutan dalam kondisi kurus kering dan kebingungan di tengah area tambang di Kalimantan. Kita beralih ke fakta selanjutnya. Film Children of Heaven sedang tayang di bioskop. Ini membuat haru sekaligus menginspirasi, antusias diungkapkan oleh para penonton bersama para pemeran. Ya, Children of Heaven ini sedang tayang di layar-layar sinema kesayangan warga 62. Jadi kuilah nobar dan kita ikut gantian sepatu di bioskop ya. Berikutnya kami masih punya fakta menarik lainnya. Ini diantaranya ada mantan polisi yang menjadi maling mobil ditangkap di kandang kambing. Aduh, gimana informasi selengkapnya? Kita akan hadirkan, tetaplah di Fakta 62. Kembali di Fakta 62, mantan polisi jadi maling mobil. Pelaku dipecat dari kepolisian tahun 2024 dan di Tenggerai sudah sering melancarkan aksi yang sama. Di fakta lainnya, belasan warga terpergok hendak berangkat haji ilegal. Bermodus wisata ke Malaysia, calon jemaah non-prosedur ini dicegah dan ditahan saat hendak masuk gerbang penerbangan internasional di Bandara Internasional Yogyakarta. Fakta tadi sekaligus menutup kebersamaan kita pagi ini. Tidak bosan, kami turut berbagi pengingat bersama. Jadi mari tetap menjadi manusia yang punya hati nurani. Tidak serakah, tidak mengambil hak orang lain, dan tidak kehilangan empati serta kemanusiaan. Selamat menyongsong akhir pekan. Sampai jumpa.